Dilihat diraba di perawan. Gimana? Udah siap? So what's dengan iklan ini? Sesungguhnya noun atau kata benda tersebut bisa ditandai dengan 3 cara ini. Ketika sesuatu bisa dipegang, bisa dilihat, dan bisa diterawang, berarti ini adalah kata benda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear smart learners, welcome back to Bilik Bahasa, an appropriate place to learn languages. Dear smart learners, di slide ini kita akan belajar tentang count noun dan non-count noun, kata benda yang bisa dihitung dan kata benda yang tidak bisa dihitung. Noun adalah salah satu bagian dari part of speech. Selain noun, ada adjective, ada verb, adverb, pronoun, conjunction, article, preposition, dan interjection. So, di slide ini kita akan membahas tentang noun, istilah-istilah noun, dan lebih khusus kita akan membahas tentang count noun dan non-count noun, kata benda yang bisa dihitung dan kata benda yang tidak bisa dihitung. Noun is any member of class of words that typically can be combined with determiners. Noun itu adalah sekelompok kata yang bisa dikombinasikan atau digabungkan dengan menggunakan determiners. So, anybody knows about determiners? Ada yang tahu tentang determiners? Determiners di dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan kata sandang. So, sebagai contoh, kita mempunyai kata guru misalkan. Guru yang seperti apa? Guru yang baik, lagi bijak. So, kata baik dan bijak di sini adalah kata yang digunakan untuk mendeskripsikan guru. So, kata baik dan bijak adalah kata sandang. In English, we say determiners. Noun bisa berfungsi sebagai subjek dari kata kerja atau verb, dan noun tersebut juga bisa berfungsi sebagai objek dari kata kerja. Ini artinya bahwa keberadaan noun dalam sebuah kalimat harus kita pahami dengan benar. So, jika kita dihadapkan dengan teks bahasa Inggris seperti ini dan seseorang bertanya kepada kita, is it noun? Apakah ini noun? Atau noun yang mana sih? Dan kita bisa menjawabnya dengan mudah. Untuk mengenali noun, sesungguhnya semudah menentukan apakah duit yang kita pegang palsu atau asli, seperti iklan ini. Simba hebat, jangan-jangan bisa tahu uang di dompet saya asli atau enggak. Tahu dong, Mas. Mau ngecek aslian uang? Ini caranya. Hey, apa Bung tahu cara kenali aslinya uang? Caranya pun mudah. Dilihat diraba di perawan. Dilihat diraba di perawan. Gimana? Udah siap? So what's dengan iklan ini? Sesungguhnya noun atau kata benda tersebut bisa ditandai dengan 3 cara ini. Ketika sesuatu bisa dipegang, bisa dilihat, dan bisa diterawang, berarti ini adalah kata benda. Dilihat diraba di perawan. Dan ini akan lebih bagus ketika kita sudah memahami bahwa hampir seluruh kata benda berakhiran dengan suku kata ini. Dan akan lebih bagus jika smart learners cek di kamus apakah kata tersebut noun atau bukan. Berikut ini ada 5 istilah yang digunakan untuk menyebut kata benda di dalam bahasa Inggris. Yang pertama, concrete noun, kata benda berwujud. Jadi, sesuatu yang bisa dilihat, diraba, dan diterawang berarti dia adalah concrete noun. Di dalam bahasa Inggris, setidaknya ada 4 hal, yaitu material noun, istilah yang digunakan untuk menyebut benda-benda yang terbuat dari alam atau diambil dari alam, seperti silver, copper, and bronze. Artinya cari sendiri ya. Yang
Yang kedua, proper noun. Penggolongan kata benda untuk orang, tempat, dan kata-kata spesifik. Berikut ini adalah 3 contoh dari proper noun. Yang pertama, George. George adalah nama orang yang banyak sekali digunakan di Amerika. Kemudian ada Netherlands, sebutan lain dari kota Belanda. Erlangga. Erlangga adalah apa yang kita maksud dengan istilah kata-kata spesifik. So, kata-kata spesifik tersebut bisa berbentuk nama-nama tetapi selain dari nama orang. Nama akun ini misalkan Bilik Bahasa atau Tragedi 98, sebutan untuk peristiwa sejarah yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998. Selanjutnya ada collective noun. Collective noun adalah kata benda tunggal tapi menunjukkan arti banyak, lebih dari satu. Di sini ada 3 contoh: audience, team, dan fleet. Audience, seperti yang kita ketahui bahwa mereka adalah orang yang datang ke sebuah tempat untuk mendengarkan ceramah misalkan. Di tim ada manager, ada beberapa anggota untuk tujuan tertentu. Dan fleet, armada, adalah alat transportasi. Bentuknya bisa mobil yang kecil atau mobil yang besar atau kapal yang kecil dan kapal yang besar. Bentuknya ya bermacam-macam, tetapi kita sebut dengan istilah armada. Yang jelas, kata-kata seperti fleet, team, audience, atau student kita sebut dengan istilah collective noun. Selanjutnya kita mempunyai istilah common noun. Common noun adalah istilah yang digunakan untuk menunjuk kata-kata yang mengacu kepada kata-kata harian seperti lecture, dosen, dictionary, kamus, dan lawyer, pembicara. Selain dari contoh ini ada table, ada chair, itu semua kita sebut dengan istilah common noun. Selanjutnya, di nomor 2 ada abstract noun, kata benda tak berwujud. Kata benda ini dibuat dari 3 kelas kata yang berbeda. Dari adjektif atau kata sifat, dari verb atau kata kerja, dan dari noun, dari kata benda itu sendiri. Maksudnya adalah bahwa noun tersebut mempunyai bentuk aslinya, alias tidak dibuat dari adjektif atau dari verb. Kata benda dari adjektif ada dull, bosan, plusness, jadi dullness, kebosanan. Ada honest yang diakhiri dengan huruf T, jujur, plus Y atau plus Y, jadi honesty, kejujuran. Ada patient yang berakhiran dengan huruf T, artinya sabar, plus ens, jadi patience, kesabaran. Seterusnya ada noun yang dibuat dari verb. Yang pertama, recover, sembuh, plus Y atau plus Y, jadi recovery, kesembuhan. Nomor 2 ada differ, berbeda, plus ens, jadi difference, perbedaan. Di nomor yang ketiga ada manage yang berarti mengelola, plus ment, jadi management, pengelolaan. Di bagian yang ketiga ada noun yang dibuat dari noun. Ini artinya seperti yang dijelaskan di atas, kata benda ini mempunyai bentuk asli, alias tidak diambilkan dari adjektif atau kata sifat, juga tidak diambilkan dari verb atau kata kerja. Ada 3 contoh juga di sini, yaitu friendship, pertemanan, brotherhood, persaudaraan, dan bankruptcy, kebangkrutan. Selanjutnya ada compound noun. Compound noun
is a noun that is made with two or more words, but it constructs a meaning. Compound noun adalah kata benda yang terdiri atau dibuat dari dua kata atau lebih, tetapi mengacu kepada satu makna. Seperti di dalam bahasa Indonesia, rumah sakit. Rumah sakit bukan yang dimaksud adalah rumah dan sakit, tetapi rumah sakit mengacu ke sebuah tempat di mana orang-orang berdatangan ke sana untuk mencari obat demi kesembuhan mereka. Di dalam bahasa Inggris ada bus stop, bus plus stop jadi halte kalau di bahasa Indonesia, cup and board jadi cupboard, lemari, teman laki-laki, kemudian ada police dan man, policeman. Di nomor 4 ada count noun, kata benda yang bisa dihitung. Count noun juga kadang-kadang disebut sebagai countable noun, kata benda yang dapat dihitung. Is those that refer to something that can be counted. Kata-kata ini bisa berbentuk singular, tunggal, atau plural, jamak. Tergantung kebutuhan kita ketika kita menggunakan kata tersebut. Apakah kita butuh singular atau kita butuh plural. Dan yang terakhir, kita mempunyai istilah non-count noun atau juga dikenal dengan sebutan uncountable noun, kata benda yang tidak dapat dihitung. Nah, kenapa tidak dapat dihitung? Karena exist as masses or abstract quantities. Mungkin bentuknya abstrak atau jumlahnya memang banyak sekali, sehingga kita nggak bisa hitung. Well, smart learners, sekarang kita masuk ke pembahasan count noun dan non-count noun. Count noun bisa berbentuk singular atau tunggal dan juga bisa berbentuk plural atau jamak. Contohnya, a book. A di sini adalah sebagai penanda bahwa book jumlahnya satu. One book, one di sini adalah sebagai penanda bahwa book jumlahnya satu. Tetapi jika kata book ini ingin kita jadikan plural, kita hanya menambahkan huruf S di sini. Misalkan one menjadi two books, tambahkan S setelahnya. Selanjutnya ada some books, artinya beberapa buku. Kalau beberapa buku berarti lebih dari satu, sehingga kita tambahkan S juga di sini. Ada a lot of books, banyak buku. Banyak berarti kita tambahkan S di sini. Dan kita bisa juga katakan dengan many books, banyak buku. Kita tambahkan S di sini. Sekarang kita masuk kepada pembahasan non-count noun, atau yang juga dikenal dengan istilah uncountable noun, kata benda yang tidak dapat dihitung. Kita akan menggunakan kata information sebagai contoh. Selanjutnya, kata information akan kita sandingkan dengan kata pembilang some, sehingga menjadi some information. Selanjutnya, kita sandingkan dengan kata a lot of, sehingga menjadi a lot of information. Lalu kita sandingkan dengan kata much, sehingga menjadi much information. Sekarang coba kita perhatikan contoh yang ada di count noun dan contoh yang ada di non-count noun. Di count noun kita menggunakan kata books, sementara di non-count noun kita menggunakan kata information. So, jika kita perhatikan pada kata ini didahului oleh kata pembilang some, tetapi tidak ditambahkan S. Berbeda jika kita lihat pada count noun. Kata some yang disandingkan dengan book menyebabkan kata books ditambahkan S, sehingga menjadi some books. Berbeda dengan apa yang kita dapati di sini, kata information tidak ditambahkan S. Selanjutnya kita melihat kata information yang disandingkan dengan a lot of, juga tidak kita tambahkan S. Demikian halnya
dengan kata information yang disandingkan dengan kata pembilang much. Kenapa demikian? Karena kata information digolongkan kepada kata non-count noun atau uncountable noun, kata benda yang tidak bisa dihitung. Kata to, some, a lot of, many pada pembahasan count noun plural, dan some, a lot of, dan much pada pembahasan non-count noun disebut dengan istilah quantifier. Di dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan kata pembilang. So, pembahasan ini akan kita bahas nanti di slide ini yang diberi judul dengan quantifier. Berikut ini ada beberapa list kata yang digolongkan kepada kata yang tidak bisa dihitung, non-count noun atau uncountable noun, yaitu ada food, makanan, fluid, cairan, raw materials, material-material mentah, kemudian gases, gas, general, umum, mengacu kepada kata-kata yang bersifat umum. Selanjutnya, groups, mengacu kepada kumpulan dari sesuatu. Language, bahasa, academic subject, dan abstract thing, sesuatu yang abstrak. So, food ada rice, sugar, fruit, milk, bread, butter, dan cheese. Nanti artinya lihat di kamus ya. Selanjutnya kita punya blood, water, oil, coffee, tea, gasoline. Di raw material kita punya contoh wood, paper, glass, iron, silver, and wool. Oxygen, nitrogen, air, silver, and wool. So, the general we have furniture, mail, money, traffic, dan equipment. Furniture adalah kata yang menunjukkan sesuatu yang sifatnya masih umum. Bisa yang dimaksud adalah kursi, bisa meja, bisa lemari, sehingga furniture adalah sebutan untuk semua itu. Makanya disebut dengan general. Demikian halnya dengan mail, money, traffic, dan equipment. So, the group we have jewelry, machinery, luggage, clothing, and cash. The language ada English, Chinese, Japanese, Spanish, dan Netherlands. So, the academic subject ada linguistic, psychology, chemistry, mathematics. Dan the abstract thing ada education, health, intelligence, beauty, knowledge, hope, music, and time. Ini adalah contoh dari kata-kata yang digolongkan kepada non-count noun atau uncountable noun, kata-kata yang nggak bisa dihitung di dalam bahasa Inggris. Sekarang kita coba perhatikan contoh ini. Berapa banyak uang yang kamu miliki? In English we say, how much money do you have? Selanjutnya, berapa banyak buku yang kamu miliki? In English we say, how many books do you have? So, kata uang pada kalimat yang pertama digolongkan kepada non-count noun, kata benda yang tidak dapat dihitung, sementara kata buku pada kalimat yang kedua digolongkan kepada count noun, kata benda yang dapat dihitung. Sehingga akibatnya adalah kita harus menggunakan kata pembilang atau quantifier yang berbeda di dalam bahasa Inggris. Sekalipun di dalam bahasa Indonesia kita menggunakan kata pembilang yang sama, namun di dalam bahasa Inggris kita harus menggunakan kata pembilang yang berbeda. Kita menggunakan much untuk banyak uang dan many untuk banyak buku, karena kategori dari kedua kata ini berbeda. Uang non-count noun, buku count noun. Well, smart learners, semoga video ini bisa bermanfaat buat kita semua, dan
Akhir kata saya ucapkan much obliged.